saya Chandra Cabibut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang kemarin dapatnya dari Lamb of Choice Egg ya. Tapi dapatnya dari login harian ya, bukan summon. Nah, dapatnya dari mana, Bang? Dapatnya dari sini, Bang. Mana daily loginnya? Nah, ini ya, seasonal daily bonus. Ini kalau kalian login terus, nah nanti dapat kayak ginian. Nah, ya. Jadi kalau udah punya base monster di era metropolitan, ambil monster yang ada era saganya ya. Contohnya ini, si The Baronet ya. Jadi eranya metropolitan itu memang sudah lama. Kalau kalian tanya berapa tahun, kurang lebihnya sekitar 4 tahun ya. Itu dia sudah diciptain. Jadi ini reviewnya di tahun 2025. Nah, The Baronet ini bagus gak untuk eranya mungkin, ataupun di Cavern of Assassin, karena setiap hari di Cavern of Assassin itu kan reset, dapat cel era metropolitan setiap hari 200 cel setiap hari ya. Ini masih termasuk bagus bangga, masih worth it dipakai di Cavern setiap hari apa enggak ya. Kita coba bahas skill-skillnya dan trait-traitnya ya. The Baronet ini dia karena eranya sudah terlalu lama, karena memang untuk push trophy ya, yang tempatnya ada di sini ya, push trophy itu disarankan pakai 3 era terbaru ya. Jadi untuk ini sudah 4 tahun, jadi tidak disarankan untuk push trophy. Hanya saja kalau memang pemain baru ataupun player comeback ya boleh lah ya, karena memang mungkin player rarity M-nya yang terbaru memang baru-baru ini aja. Nah gitu ya, jadi boleh sementara. Nah untuk The Baronet ini hanya memiliki elemen metal ya, jadi untuk elemen metal itu akan lemah terhadap elemen magic. Jadi nanti kalau si metal ini ketemu attacker magic ya, itu akan sangat-sangat berbahaya. Jadi tidak saya sarankan kalau ada attacker musuh yang berelemen magic ataupun yang memberikan tortur berupa toksin ya. Jadi tidak saya sarankan. Jadi untuk yang disarankan ya selain elemennya magic pokoknya ya. Nah, The Baronet sendiri ini mempunyai 3 evolving trait. Yang pertama untuk level 100 dia memiliki Hardened, dimana Hardened itu mempunyai peluang 20% waktu dipukul musuh bisa meleset ya. Dipukul musuh bisa meleset. Jadi kalau si The Baronet ini dipukul oleh musuh, keterangannya miss, maka nggak ada kerusakan yang masuk, tortur, debuff ataupun efek kontrol, efek negatif, semuanya nggak ada yang masuk. Nah itu berarti 20% nya menyala. Bang, bagus atau tidak trait seperti ini? Lumayan bagus, karena memang ada 5 urutan. Memang yang terbawah adalah Hardened ya, di atasnya masih ada Demons, peluang 25% plus kebal burning dan juga ignite. Dan di urutan ketiga ada yang namanya Tauk. Tauk itu peluangnya 35%. Dan nomor 4 ada yang namanya Bulwark, di mana Bulwark itu peluangnya 50%. Dan juga yang tertinggi namanya adalah Super Demons ya, yaitu peluangnya 50% juga. Dia juga plusnya ya, kebal dari burning dan juga ignite, 2 tortur itu. Jadi yang terbaik namanya adalah Super Demons. Untuk yang paling bawah Hardened seperti ini ya, lumayan daripada nggak ada traitnya sama sekali kan ya. Nah untuk level 110 dia mendapatkan Super Atunet, dimana Super Atunet ini untuk dirinya sendiri ya, bukan untuk area. Super Atunet ini jika si The Baronet ini dipukul oleh musuh dengan elemen yang sama. Jadi kalau The Baronet dipukul oleh musuh ataupun diberikan kerusakan oleh musuh ya, dengan elemen metal juga, karena memang elemennya Baronet ini adalah elemen metal, maka dia akan langsung otomatis mengisi stamina sebesar 50% ya. Jadi seperti itu ya. Bagus untuk The Baronet ini karena dia punya Super Atunet, apalagi di area ya, itu lebih bagus lagi. Memangnya ada Bang Super Atunet area? Ada, contohnya si Roger, Bogeprion dan lain-lain, banyak ya. Nah untuk level 130 dia mendapatkan Stamina Lea, dimana Stamina Lea ini waktu di awal giliran ya, karena ini cuma SC ya, di awal giliran The Baronet langsung menyebarkan efek Stamina Lea untuk semua musuh, yang berfungsi sebagai jika musuhnya terkena efek Stamina Lea, maka musuhnya akan kehilangan 15% stamina setiap giliran selama 3 giliran. Itu adalah efek Stamina Lea ya. Dia musuhnya akan cepat kekuras staminanya ya, itu bagus. Nah untuk yang tanya-tanya The Baronet ini spesialisnya apa sih Bang? Nah ini ya, spesialisnya adalah support bertipe controller yang memiliki elemen metal. Dia bisa mengaktifkan cooldown skill dan juga stamina Lea. Nah
Ini kenapa tak ambil bang? Kenapa ini itu disarankan diambil bang? Kalau saya udah punya the best monster di era di era Metro, karena dia punya era saga, dimana era saga itu bisa mendapatkan talent ya, talent, dan juga bisa mendapatkan gems tambahan dan juga relik ya. Nah ini buat kalian yang tanya-tanya era saganya mana, eranya apa tadi, Metro ya. Kenapa saya masuknya Doomsday ya, Metropolitan. Sebentar dicari dulu. Nah ini The Baronex ya, nanti dapat talent ini Blood Puppeter jika dia di awal giliran pokoknya ya. Jika dia sampai di awal giliran pokoknya dia dapat giliran ya. Jika salah satu musuhnya terkena efek bleeding, maka dia memberikan kerusakan tambahan 25.000 per elemen fisikal ya. Jadi bagus ya, lumayan bagus daripada nggak ada Westeland. Ini bisa digabung nanti diselesaikan dengan si Stina Steam Bandit ya. Nah kalian bisa lihat nanti temannya. Nah ada Stina, ada juga si Rusty. Nah lebih baik pakai Bandolero. Nah gini, ini bisa buat nyelesain era saga sampai selesai ya. Cuman nggak tak mainin karena ini review saja ya. The Baronex, kita kembali untuk skill-skillnya. Skill 1, 2, 3, 4 ini bisa dibilang bagus karena memang dia bisa mengaktifkan cooldown ya. Nah kita akan bahas di era saga nanti. Kita coba satu kali ya, kita uji coba sekalian, kita bahas untuk efek-efeknya itu apa sih. Nah untuk special skill langsung ke ultimate ya. Jadi dia memberikan kerusakan urutan kedua. Untuk yang belum tahu urutan kerusakan itu ada berapa, itu ada 5. Jadi untuk yang terkecil sendiri, ini urut terkecil ke terbesar ya. Low, moderate, heavy, massive, dan insan, ada 5. Low, moderate, heavy, massive, dan insan ya, ada 5. Jadi ini urutan kerusakan kedua, moderate, berelemen metal untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diaktifkan cooldown skillnya, dan juga dia bisa merestore atau mengembalikan semua cooldown untuk semua rekan tim. Jadi dia mengaktifkan cooldown skill untuk semua musuh. Setelah itu dia mengaktifkan semua skill yang sedang cooldown untuk semua rekan tim. Itu adalah fungsi dari special skill ataupun multiple enemies. Bang, maksudnya aktif cooldown itu apa sih? Nah ini kalian bisa lihat skill ke-1, skill ke-2, skill ke-3, skill ke-4. Ini semuanya punya cooldown 3 biji. Kalau ini habis dipakai skill ke-4-nya, maka skill ke-4-nya di giliran selanjutnya itu kan nggak bisa dipakai ya. Jadi musuhnya, skill musuhnya ginian itu diaktifkan semuanya cooldownnya. Jadi kalau musuhnya nggak punya skill yang 0 cooldown, 0 ya, jadi dia nggak bisa pakai skill sama sekali, cuma bisa ngisi stamina ataupun bisa dibilang recharge, nggak ambil giliran. Nah itu juga termasuk ngekontrol jalannya pertandingan ya. Bagus. Kalau untuk relik bang, ini yang disarankan, yang pertama yang paling tak sarankan adalah Volcanic Trap, dimana Volcanic Trap ini bisa memberikan efek tortur tambahan ya. Jadi untuk si The Baronex, setelah dia mendapatkan giliran ya, dia langsung memberikan efek tortur acak, entah itu bleeding, nightmare, quicksand, sunburn, sunstorm, electrified, drowned, toxin, dan lain-lain. Itu diacak. Setiap musuh dikasih satu tortur acak ya, acak. Nah itu bisa dipakai 2 kali untuk Volcanic Trap. Jadi yang kedua ini tak sarankan dia menggunakan Mug Staff. Kenapa Mug Staff? Dia bisa mengisi semua stamina rekan tim dan juga bisa memberikan tortur tambahan juga. Nah kalian bisa lihat tadi sebagian untuk skillnya memang nggak ada yang punya tortur. Jadi kalau pakai Mug Staff dan juga Volcanic Trap, dia bisa sangat-sangat bagus sekali ya. Udah bisa mengaktifkan cooldown musuh, dikontrol, dan juga bisa memberikan efek tortur tambahan ya, seperti itu. Jadi untuk yang pertama siapa ini, The Baronex, kalau pakai Mug Staff yang pertama reliknya, jika salah satu rekan timnya staminanya ada yang di bawah 50%, maka akan diberikan stamina untuk semua rekan tim langsung. Semua rekan tim yang ngasihnya itu sebesar 54, bisa dipakai 3 kali. Nah ini tak bahas untuk reliknya untuk level 1 semuanya, dan juga bisa di craft. Jadi semua pemain Monster Legend bisa punya ya. Jadi ini yang terbaik menurut saya, bukan yang eksklusif, karena memang eksklusif itu hanya dimiliki oleh pemain yang tertentu ya. Jadi nggak bisa di craft. Nah itu repot juga. Ini ya juga sudah sangat-sangat powerful ya. Nah untuk yang pasif kedua, untuk si Mug Staff ini, jika The Baronex ini memberikan kerusakan ke musuh, entah bertipe one enemy ataupun multiple enemies, terserah, pokoknya ngasih kerusakan. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek nightmare. Nah
Jadi untuk yang bertanya-tanya Nightmare itu fungsinya apa? Nightmare itu memberikan kerusakan 10%, berelemen kegelapan, dan juga menghilangkan 10% stamina setiap giliran selama 4 giliran. Ya, bagus. Kalau musuhnya lemah terhadap elemen kegelapan, ya karena Nightmare elemennya kegelapan ya. Jadi kerusakannya Nightmare akan bertingkat, nambah menjadi 25% setiap giliran selama 4 giliran. Itu adalah fungsi Nightmare ya. Jadi sekali serang The Baronet ini bisa memberikan efek tortur 2 biji langsung. Yang pertama Nightmare, yang kedua acak ya, untuk semua musuh juga itu. Semuanya untuk semua musuh. Bagus sekali ya, bagus sekali. Nah, buat kalian yang tanya-tanya lagi, Bang, minta tolong diulangin. Yang pertama namanya Muk Staff, yang kedua Volcanic Traps. Nah, itu yang paling bagus ya. Reliknya obsidian semuanya, bisa di craft semuanya ya. Bang, rune yang terbaik untuk The Baronet ini apa? Yang terbaik menurut saya adalah full speed ya, seperti ini ya. Jangan dikasih level 10 ke atas, jangan ya. Level 9 ataupun level 7 ke bawah ya. Enggak ke bawah sih, 7 8 9 itu yang paling worth it ya. 9 mungkin ya masih terlalu bagus, 7 sama 8 itu yang paling bagus ya. Itu paling worth it. Nah, untuk diri sendiri pokoknya seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kalau mau dipakai jangka panjang, mungkin di Cavern of Assassin setiap hari buat nyari Chels era Metro, buat bahan rank up monster era Metropolitan biar nambah monster power, mungkin bisa dimutan dengan penambahan darah ya. Jadi ini anggap saja ini level 7 karena memang level 7 saya habis. Oh, ini ada level 6 ya. Mungkin anggap saja level 7 ya. Nah, gini seret-seret. Semuanya bisa dimutate dengan penambahan darah biar makin tebal darahnya. Tadi saya bilang kenapa si Baronet ini akan lemah terhadap elemen magic. Jadi kalau dia dikasih rune penambahan darah mutan ya, di mutan, itu dia kalau di one shot atau di kill, dipukul oleh musuh nggak langsung mati. Darahnya memang masih sedikit, tapi ya memang masih useless ya, daripada langsung mati ya. Itu yang paling bagus menurut saya. Bang, bedanya rune biasa tanpa mutan dan juga rune yang sudah dimutan itu apa? Rune yang sudah dimutan itu bagaikan satu monster menggunakan 4 rune, sedangkan yang tidak mutan hanya menggunakan 3 rune ya. Itu kegunaannya. Kita langsung uji coba saja si The Baronet ini di era saga mungkin ya. Era saganya Metro, kita langsung masuk ke The Baronet. Nah ini ya. Karena memang eranya sudah lama sekali, jadi speednya sangat-sangat lama ya, 7000. Kalau stina saya ini ya 60.000 ke atas seharusnya. Nah, saya recharge dulu agar sampai ke The Baronet. Nah, untuk tampilannya seperti ini, animasinya, desainnya lumayan bagus. Itu kalian bisa lihat ini ada topengnya apa ya, itu kayak kambing bukan kayaknya ya. Entahlah. Karena The Baronet ini juga rarity legendary ada yang mirip seperti ini ya. Jadi ini evolusi mungkin ya. Skill pertama, Scraped Timerion Device. Bagus juga namanya. Nah, ini dia memberikan kerusakan urutan pertama, low, paling kecil ya, untuk satu musuh saja. Setelah itu dia mengaktifkan cooldown skill musuh untuk satu musuh saja. Setelah itu dia mendapatkan ekstra giliran ya. Dia mendapatkan ekstra giliran. Bagus. Jadi setelah dia pakai skill 1, dia langsung bisa ambil giliran lagi. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini kan harusnya enggak. Nah, dia langsung dapat giliran. Itu adalah fungsi ekstra giliran. Hanya saja kalau musuhnya punya trait antisipasi ataupun si The Baronet ini terkena shock, torture shock, jadi maka tidak bisa. Karena memang shock itu berfungsi sebagai memblokir semua skill yang bisa mendapatkan ekstra giliran. Kalau antisipasi itu merebut. Ya, merebut semua skill yang bisa mendapatkan giliran, setelah itu dikembalikan lagi. Nah, itu ya. Skill kedua, Deadly Touch. Ya, ini sentuhan kematian artinya. Dia memberikan urutan kerusakan kedua, moderate, berelemen metal untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya akan kehilangan stamina. Ya, akan kehilangan stamina. Ya. Jadi ini kalian lihat kuning ini. Nah, ini nanti langsung hilang staminanya. Stamina 38, cooldownnya 2. Itu lumayan irit. Skill ketiga, Complete Timerion Device. Dia menyelesaikan HP ataupun handphone ya, yang namanya Timerion. Kalian tahu Timerion itu ada monster yang rarity L namanya Timerion, terus berevolusi menjadi Primerion, itu rarity M, Ancestor ya.
Nah, buat kalian yang tanya-tanya, Bang, Primarion udah direview belum? Lupa saya. Coba cari video saya. Kalau saya tanya punya nggak punya semuanya ya. Ya, ini skill ketiga, dia memberikan urutan kerusakan pertama lagi, paling kecil lagi, berelemen metal untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek cooldown skill. Ya, cooldown skill. Ya, cooldown skill. Jadi semua skillnya musuh nanti akan aktif. Kalau musuhnya nggak punya skill yang 0 cooldown, maka musuhnya hanya bisa recharge stamina saja ya. Nggak bisa ngambil giliran ya. Skill keempat, dia memberikan urutan kerusakan kedua, moderate. Setelah itu semua musuhnya akan kehilangan stamina sebesar 50%. Kalian bisa lihat ini, kuning ini ya, 50% dari total stamina, bukan 50% dari stamina yang tersisa, bukan ya, total stamina. Ini total staminanya 180, maka kalau kehilangan 50% maka dihilangin 90 stamina ya. Ini bagus sekali menurut saya. Kalau memang mau dipakai di Cavern of Assassin setiap hari, nyari cel era metro, support ini masih sangat-sangat bagus. Sangat-sangat bagus. Hanya saja tak sarankan pakai the best monster. The best monster dipegang sama siapa, Bang? Dipegang oleh Slumster, support terbaik di era metropolitan. Kalau belum punya, pakai ini sama saja, bagus sekali. Untuk animasinya seperti ini. Nah, animasinya biasa aja. Oh, ada bagusnya, Bang. Ada bagusnya ternyata ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk animasinya. Saya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah like dan komen entah apapun itu ya. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.